Bahan PA Permata GBKP 14 Maret sampai dengan 20 Maret 2021 dengan tema yang akan dibahas musyawarah sidih jemaat. Nas yang akan dibaca adalah Ulangan 16 ayat 18 sampai 22. Temanya yaitu Runggu Alu La Rayo Ayo. Gelah Permata GBKP si pertama ngangkai karena alasan ras tujuan runggu guna ngarihkan si mohuli erpalas kenas. Ikut muat bagin secara aktif ibas pelaksanaan musyawarah ngawan. Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 20. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP. Firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 18 sampai 20 ini pada intinya mau menekankan bahwa tegaknya keadilan dan terjaminnya kepastian hukum adalah tanggung jawab semua orang beriman dan atas kehendak Tuhan sendiri. Tapi di dalam firman Tuhan ini berarti bahwa nats ini tidak semata-mata berbicara mengenai keadilan dalam konteks judikatif, namun lebih dari itu. Keadilan yang dibicarakan di sini lebih luas daripada yang perikop dipakai oleh kitab LAI sendiri atau yang barusan kita baca. Ini menunjukkan bahwa kata kunci dalam nats ini menjelaskan lebih luas daripada sekedar pengadilan. Tugas hakim dalam perjanjian lama pun lebih dari sekedar mengadili atau menghakimi. Panggilan seorang hakim adalah untuk menyelamatkan, menjaga orang Israel dari musuh-musuhnya dan melayani kebutuhan dalam negerinya. Menghakimi juga dalam bahasa Ibrani tidak selalu berarti menetapkan suatu perkara kriminal. Kata menghakimi dalam bahasa Ibrani merupakan kesejajaran ide dengan kata menolong. Para hakim bertugas untuk menjaga dan melindungi orang-orang yatim piatu, janda, dan orang-orang asing. Dari pengertian-pengertian ini kita mengetahui bahwa teks ini berbicara lebih dari sekedar fungsi judikatif seorang hukum, namun juga eksekutif. Maka kata yang tepat untuk menggambarkan kedua fungsi ini adalah pemerintahan. Sebab kata ini mencakup fungsi judikatif maupun eksekutif. Jadi dapat kita katakan bahwa perikop yang dipakai dalam LAI sebenarnya itu terlalu sempit. Jadi oleh karena itu dalam pembahasan ini kita akan lebih menekankan pemerintahan yang mencakup kedua fungsi tersebut di dalam teks Ulangan 16 tersebut. Nah, dalam teks ini Nabi Musa diminta Tuhan untuk mengangkat para hakim yang adil untuk menjalankan kehendak Tuhan bagi semua suku Israel. Karena tidak mungkin Musa dapat sendiri bekerja bagi bangsa Israel yang makin banyak pada saat itu. Hal ini untuk mencegah berbagai penindasan dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat Israel yang bisa saja dilakukan para elit politik waktu itu. Penindasan dan ketidakadilan bertentangan dengan kebaikan, kasih, dan kebenaran Allah. Nah, setiap orang yang gampang menerima suap dan mengadili dengan mempermainkan standar hukum dan kebenaran tidak hanya melanggar hukum peradilan tetapi juga melawan Allah. Karena itu, para hamba peradilan diminta agar khusus menjaga diri dari menerima suap. Sebab suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan orang-orang benar. Itu jelas sekali dalam teks kita di Ulangan 16 ayat 19. Para hamba peradilan dan penegak hukum menduduki kehormatan mewakili Allah. Sepatutnya bahwa wibawa Allah dan kebenaran dihormati oleh mereka. Mereka bertanggung jawab untuk menjamin peradilan yang adil dan benar bagi seluruh bangsa. Artinya di sini perlu ditekankan adanya memiliki kebenaran untuk menjadi adil.
Kebenaran menjadi sesuatu hal yang mahal di dunia ini. Itu juga yang jelas dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Konteks dalam kitab Ulangan 16 ini. Ketidakadilan sering terjadi karena orang menjual dan membuang kebenaran. Kebenaran digantinya dengan tipu daya, dengan kesaksian palsu, dengan fitnah dan berbagai rekayasa yang dapat membuat orang lain berpikir negatif. Nah, firman Tuhan pada ayat 19 dalam teks kita menyatakan bahwa janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jadi jelas bahwa firman Tuhan dalam teks ini menolong kita untuk mengerti bahwa seseorang dapat melakukan keadilan apabila mempunyai kebenaran dalam hidupnya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 7 jelas dikatakan bahwa anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, ini adalah gambaran mengenai orang yang melakukan kebenaran. Jadi, ketika seseorang memegang kebenaran itu, maka dia pasti akan melakukan keadilan, sekalipun harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, dibedakan dan dipisah-pisahkan, atau bahkan dikucilkan karena dianggap aneh oleh dunia ini. Nah, tema permata yaitu runggu alu larayo ayo, artinya bermusyawarah mengambil sebuah keputusan si di jemaat ya. Jadi GBKP memang intinya sebagai sarana bagi warga dan majelis runggun untuk saling memberi masukan mengenai perkembangan kehidupan bergereja. Itu lengkap sekali dikatakan dalam Tata Gereja GBKP pasal 164. Terlebih-lebih tahun ini, tahun 2021, GBKP memiliki tema tahun yaitu generasi muda menjadi berkat. Artinya GBKP memberikan peluang seluas-luasnya kepada permata untuk berekspresi, memberikan kontribusi untuk pelayanan, memberikan berbagai-bagai kreativitas di tengah-tengah jemaat kita GBKP. Artinya GBKP bukan hanya aktif untuk mengerjakan pekerjaan yang seremonial semata, tetapi permata dipakai untuk berperan dalam aksi-aksi sosial yang dihadapi orang-orang dalam bencana, penyakit-penyakit sosial. Yang menjadi penekanan untuk tema permata hari ini yaitu kita diajak supaya menilai dengan benar, menolak suap. Karena apa? Seperti firman Tuhan dalam teks yang menjadi bahan PA yaitu suap membutakan mata orang bijaksana. Artinya ketika orang yang salah dibenarkan, orang yang benar malah disalahkan. Justru kebenaran tidak ada lagi di tengah-tengah orang percaya. Nah, jadi di dalam bermusyawarah, permata diajak untuk bermusyawarah di tengah-tengah GBKP, mengambil bagian terlebih-lebih dalam memutuskan suatu pelayanan di tengah-tengah gereja. Artinya tidak ada yang boleh menerima sogok atau lebih memandang sebelah mata seseorang ya, tetapi peduli, tetapi melihat semua sudut pandang, segala sisi di dalam musyawarah di jemaat. Artinya memang berbeda pendapat itu suatu hal yang wajar dalam sebuah persekutuan, tetapi bukan berarti perbedaan pendapat itu membuat permata GBKP tidak saling mengerti, karena persekutuan dalam gereja itu Tuhanlah yang memilikinya. Jadi mari untuk permata berpartisipasilah menjadi seorang yang punya peran aktif dalam musyawarah sidi jemaat GBKP dengan cara memberikan sumbangsih yang positif, tidak memandang sebelah mata, lara ayo-ayo, tapi justru menegakkan keadilan dan kebenaran.